Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Nugroho. Di sini saya sebagai host dan ini rekan saya. Saya Satrio Yudikasi sebagai si host kali ini. Di podcast pertama kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Imam selaku Ketua BKM UCIC. Mas Imam boleh perkenalkan lagi, perkenalan diri? Oke, langsung ya. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya hadir di podcast kali ini. Ini yang perdana betul ya? Ya betul, Ya, ini yang betul. perdana. Jadi mungkin sedikit profil ya. Saya Rizky Imam Saputra dari mahasiswa program studi akuntansi semester 5 kebetulan. Yang sekarang ini betul karena undangnya sebagai ketua BKM ya. Iya. Karena saya tergabung di organisasi BKM di kampus UCIC ini. Mas Imam nih, sebelumnya saya punya banyak pertanyaan nih buat Mas Imam. Banyak ya? Iya, lumayan. Oke. Tapi sambil nyantai-nyantai Iya, aja. saya tanya. Ini untuk Mas Imam boleh nggak sih disebutin ulang visi misinya pas waktu nyalonin jadi ketua Oh, iya. BKM? Oke. Belum untuk visi misi waktu itu karena dilandasi dengan sedikit idealis tinggi ya terhadap masyarakat mahasiswa gitu. Iya. Terus akhirnya saya susunlah visi misi saya yaitu waktu itu memaksimalkan fungsi BKM sebagai koordinasi. Jadi kan BKM itu kan Badan Koordinasi Mahasiswa. Nah, visi saya di BKM itu memaksimalkan deh fungsinya menjadi koordinator. Nah, juga selain itu untuk meningkatkan kondisi atau lingkungan pendidikan. Sedangkan misinya sendiri itu ada 3 sebenarnya. Utamanya yang 3, yang pertama adalah peningkatan literasi, yang kedua itu pembiasaan diskusi, dan yang ketiga itu mewadahi aspirasi. Itu untuk visi misi kemarin. Nah, dari Mas Imam sendiri nih, kenapa kepengen nyalonin jadi ketua umum BKM? Oke, pengen ya. Sebenarnya pengen gak pengen tuh agak panjang sih. Agak panjang. Sebetulnya kalau ini sebelumnya kan Iya. ngejabat jadi ketua HIMA juga. Oh, ketua HIMA sebelumnya. Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Oh, ada akuntansi. Nah, waktu itu emang karena sering lah aktif lah di kampus gitu, banyak ketemu orang dan pasti juga ketemu sama teman-teman PKM. Iya. Saya dekat dengan ketua umum lamanya yaitu Yonatan. Oh, Ya, waktu itu dekat, terus banyak ngobrol, diskusi bareng. Terus waktu itu kayaknya sempet banyak banget, bukan tema sih, banyak kepanitiaan bareng sama teman PKM juga. Akhirnya sedikitnya ngeliat nih, kiranya kenapa sih, apa gitu BKM itu apa dan kerjanya apa, fungsinya apa di kampus tuh. Sedangkan dari maknanya sendiri kan koordinasi berarti kan mengatur atau sistem koordinasi mahasiswa. Nah, akhirnya waktu itu sebenarnya awalnya mau masuk BKM dulu apa enggak? Kan sebelum jadi ketua kan pasti masuk BKM dulu. Iya, keanggotaannya. Ya betul anggapannya. Waktu itu masuk BKM disupport karena ibaratnya dari HIMA udah selesai tuh organisasi, terus kayaknya kosong gitu kalau nggak ada sama sekali kegiatan. Akhirnya masuk ke BKM. Sekaligus juga sebenarnya apa ya, satu keinginan kebanggaan juga buat menduduki semua kancah organisasi di kampus gitu. Dari UKM ada, HIMA ada, nah BKM belum ada gitu. Jadi masuk BKM. Lalu ketika masuk menjalani kegiatannya pastilah ada perekrutan, tes, wawancara, tulis, terus ada pengkaderan juga lewat. Kiranya cukup deh, bukan cukup sih, maksudnya pede lah gitu dengan kapasitas diri untuk nyalon jadi ketua gitu. Didukung juga teman-teman mahasiswa banyak yang menyarankan gitu, ayolah jadi ketua, pun dari dosen misalnya ada yang rekomendasikan juga jadi ketua. Akhirnya sendiri terdorong lah untuk jadi ketua gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih. BKM itu punya program unggulan nggak, Mas? Program unggulan? Iya. Berarti yang mau berjalan? Iya, mau berjalan. Oke. Bisa. Kalau yang mau berjalan program unggulan itu sebenarnya sesuai dengan visi misi. Kemarin kalau mulai kan di literasi atau minum ya. Oh, iya. Jadi di pojok baca. Jadi kan karena salah satu misi saya kan meningkatkan minat baca. Akhirnya di situ terrealisasi pojok baca di situ. Itu program unggulan pertama. Ya, terus minat baca. Program baca ya. Betul, literasi. Terus yang kedua adanya apa ya ibaratnya segmen rewarding lah untuk HIMA atau UKM. Jadi HIMA UKM selama setahun periode jalan tuh ada di apa namanya pemberian penghargaan gitu. Bagi HIMA atau UKM ya reward. Jadi HIMA yang UKM yang kiranya kinerjanya sepanjang tahun, prokernya optimal, konsisten gitu, kita beri penghargaan terbaik supaya mereka pun ada setidaknya motivasi gitu untuk menjalankan
kepengurusan. Keren. Ini dua itu sih tuh yang Nah, dari Mas Imam sendiri, Mas Imam kan jadi ketua BKM. ya. Nah, terus masih jadi hima akuntansi nggak? Untuk jadi ketuanya gitu. Ah, Sebetulnya harusnya enggak, harusnya enggak. Jadi di kemarin kan baru kita bahas aturan-aturan lah yang ada gitu. Ternyata ketika pengurus hima gitu ya, masuk ke BKM atau mendaftarkan diri ke BKM itu harus juga misal terima ya BKM, mengajukan pengunduran diri di himanya. Di himanya. Iya. Oh, berarti harus Kecuali diri ya. kecuali hanya sebagai anggota. Oh, Berarti boleh. Iya. Berarti boleh ya Oh, kalau berarti saat boleh. anggota boleh berarti. Betul. ya, soalnya kalau ketua hima kan kayak penting banget Iya, sih benar. di himanya. Jadi anggota boleh, kecuali kalau pengurus-pengurus kayak bendahara, sekretaris atau ketua itu harus pengunduran diri dulu dari himanya, baru masuk ke BKM. Cuman kemarin ya sekarang berarti udah nggak jabat di ketua himanya karena memang udah selesai kan, udah sertifikat juga kan. Jadi udah selesai ketua hima. Eh, Strategi Mas Imam tuh kayak untuk jadi BKM nih dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa tuh seperti apa strateginya? Kayak ningkatin partisipasinya mahasiswa nih untuk kampus nih seperti apa strateginya? Iya, itu menarik sih, karena Iya. anggota BKM sekarang kan baru ada yang angkatan saya yang kemarin baru masuk di tahun 2023 itu hanya 9 orang. 9 orang. 9. Angkatan dikit ya? berarti angkatan 14. Iya. Nah, sedangkan kepengurusan sekarang dicampur dengan kan pengurusan 2 periode kan ya. Oh iya, Nah, yang dari periode sebelumnya itu ada berarti 17 orang, 7 orang. 7 orang. Jadi total sekarang pengurus ada 16 orang. Ya. Nah, untuk yang tahun ini karena kita pokoknya di tahun ini fokus kita pada upgrading value atau nilai dari BKM lah. Ibaratnya BKM itu ada di mata mahasiswa gitu. Iya. Nah, Iya. strateginya adalah dengan ya kami benar-benar pengen tuh ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menggait mahasiswa gitu, baik mahasiswa secara umum, hima atau UKM. Nah, dari situlah baru kita mulai apa ya, ibaratnya kampanye untuk oprek lah. Kita uraikan, oh kita oprek gitu. Nah, dari situ nanti baru kita power apa fightingnya di pas oprek gitu. Gitu. Berarti prinsipnya lebih mendekatkan ke mahasiswa ya, Betul. biar lebih berbaur. Apa sih kemauan mahasiswa itu? Jadi kan ya ibaratnya kita jual biar mereka beli. Nah, Kita jual dulu, kita kasih dulu, baru kita guide aja. Gitu kira-kira. nah, Mas Imam sendiri itu Bingung juga nih. sebelumnya dari UCIC ini Iya. sekolahnya di mana? Oke, berarti latar belakang pendidikan. Iya. Sebenarnya banyak yang belum tahu atau mungkin beberapa udah tahu kalau udah Ah. deket. Sebenarnya fun fact kan dari lulusan Tata Boga di SMK 2. Oh, di SMK 2 Tata Boga. Tata Boga. Jurusannya sekarang di akuntansi. Jadi Belok nih, Belok, ya. belok nih. waktu itu emang Boleh. sebenarnya gimana ya? SMK Tata Boga pun sebenarnya nggak pengen banget di Tata Boga. Oh, Ibaratnya emang semua tuh karena pertama ya, jadi percobaan gitu. Masuklah. Masuk. Soalnya di waktu itu posisinya waktu masuk kedua ya, posisinya lagi dagang gitu di rumah kuliner. Akhirnya coba langsung Tata Boga lah supaya mungkin ada yang bisa dikembangkan. Ternyata pas sudah lulus ya usaha ganti jadi sepatu kristal kan. Oh iya. Nah, sekarang akhirnya masuk akuntansi dengan tujuan awalnya itu bisa ngatur keuangan di perusahaan es batu gitu. Jadi kita saya direncanakan orang tua ke akuntansi. Sebenarnya memang pas masuk tuh ada pilihan. Nah, kalau masuk kan di depan kan ada apa flyer gitu. Flyer, ya. Apa namanya TKV, TI, apa SI gitu macam-macam. Banyak. Gak ada yang ngerti. Yang cuman paling akrab cuman manajemen bahkan tuh gak ngerti manajemen Oh, apa. manajemen juga. Awal Oh, nggak enggak. ngerti. Hanya karena akuntansi, soalnya bapak dulunya akuntansi juga. Oh, dulunya akuntansi. Walaupun gak selesai kuliahnya, itu akuntansi. Akhirnya udah akuntansi aja deh. Ya paling ngitung lah apa gitu. Iya. Tapi pas udah masuk ya sekarang semester 5 lah ya. Ah, Ya ternyata nggak ribet sekedar ya. ngitung gitu ya. Ribet ya. Ternyata yang penting dari awal itu pencatatannya itu harus detail, rinci dan wah jelimet kalau udah orang-orang bilang kan udah kalau nggak balance tuh jelimet ya, kacau kan. Tapi pas awal masuk ke akuntansi semester 1 itu Iya. ribet gak sih, gimana gitu perasaannya? Seneng nggak? Gimana ya? Seneng sih ya mungkin seneng aja karena emang awalnya bahkan nggak kepikiran kuliah. Jadi vibes kuliah kan baru banget dan terus untuk mata kuliah sendiri atau pelajarannya gitu ya. Ya ibaratnya masih ngejar-ngejar lah gitu. Dan Semangat semester 1 ya. Iya. Semangat semester 1. Wah gitu. Lumayan paham ditambah dengan dosennya ya baik banget, dosen-dosen akuntansi baik banget. Bisa diajar dengan sangat apa sih friendly, nyaman gitu. Namanya. Iya, jadi ya masih ngejar lah gitu.
Nah, Hmm, apalagi nih? bingung nih nanyanya nih. Emang menarik tuh. Iya. Kampus. Terus nih, bagaimana BKM untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang isu-isu sosial? Sosial. Sosial. Oke. Menarik nih sosial. Iya. Oh, itu sosial. Berarti kesadaran mas kita berarti ke ranah dasarnya kesadaran mahasiswa dulu ya. Iya, kesadaran mahasiswa dulu aja. Kesadaran mahasiswa kita khususnya lagi di kampus sendiri kan. Kiranya mayoritas yang masuk CIC itu kan karena mereka gagal Gagal, PTN, iya gagal mana- PTN. mana. Kebanyakan gagal. Akhirnya ibaratnya last choice lah, Lah, Iya. second choice. Itu kan Bingung mau mayoritas kemana. ya, bingung ya. Mayoritas itu gagal keterima di mana, nyari yang murah, oh CC aja wis. Ya. Kan banyak kan seperti itu kan. Akhirnya pada masa perkuliahan mereka nggak punya rasa memiliki atau tadi kesadaran, Iya, kesadaran. untuk dapat menjalankan kita peran sebagai mahasiswa gitu. Akhirnya ya udah sekedar kuliah datang, Ya jadi kayak malas-malas gitu iya ya. malas-malas. Kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Yang penting kuliah Iya, gitu. iya. Itu kan sebenarnya kurang bagus juga. Kurang bagus buat jadi Bahwa prinsip ya. untuk makanya kampus sebenarnya udah sangat mengupayakan ya. Sekarang ini bahkan sedang gecer-gecernya PMB kan. Iya. Ya, PMB. SMA SMK itu udah keren banget dari kampus support. Nah dari kitanya bagian karena kita ada di dalam. Nah tujuan kita adalah pertama pasti tadi untuk tadi nge-guide mahasiswa tuh masing-masing kita kasih pemahaman, oh maksudnya begini loh, maksudnya begini. Maksudnya mereka tuh nggak hanya cuma datang lalu belajar di kelas dan pulang gitu. Mereka juga ada kegiatan, banyak banget kegiatan yang bisa dieksplor, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa dicari yang nggak cuma terpaku dalam kelas aja gitu. Nah maka dari itu kita banyak kegiatan kita di yang salah satu contohnya kan pojok baca. Ya, Aku itu coba baca. ngajak semua orang ya ada pojok baca loh, kita diskusi bareng, ngulas buku. Dari situ timbullah kebersamaan, orang-orang makin kenal sama yang lain. Dari situ lah mulai kita banyak interaksi, semakin banyak interaksi, pasti pun ada interaksi yang berhubungan dengan mungkin sosial, mungkin ekonomi, mungkin ke negara atau politika, banyak Ya, diskusi yang kayak gitu. Nah, makanya nih buat kalian nih ya, sering malas membaca, mulai dari sekarang deh. Baca. Baca. Nah, baca itu membuka wawasan kita Iya. semakin luas. Bener nggak Mas Imam? Betul. Karena kemarin bahkan di podcast Raditya Dika kan, Oh iya. dia bilang baca tuh return of investment tertinggi. Nah, Jadi apa tuh maksudnya? orang nulis buku setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan segala riset, penelitian segala macam, Iya. dia jadi satu buku, kita cuma sehari, 2 hari, 3 hari habis baca buku. Pikiran mereka yang nulis buku selama 3 tahun habis kita makan cuma dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Iya. Iya. Dengan ilmu yang kita dapat tinggal nyuap aja gitu ya. Tinggal baca. Tapi dengan itu kita jadi luas pengetahuan kita. Betul banget. Luar biasa buat yang membaca itu. Gitu. Mantep nih Mas Imam. Keren. Diminum dulu aja, Iya, Mas. Mas Imam. Haus Minum kan? ya? Kalau- Iya, minum aja Sambil dulu. minum ya? Iya. Nyantai aja. Ini botolnya telanjang. Telanjang. Kita Nggak ada sponsor. Sponsor. Waduh, Makanya gitu. kita Minus sponsor ini. Cerdas bocor. bener nggak kameramen? Air. Saya juga minum lah, haus. Tadi terakhir mana dit? Itu. Jadilah baca itu seperti air, kebutuhan. Iya. Kita haus secara fisik gitu kan ke air, tapi haus secara rohani minumnya baca. Itu keren. Ini hari Jumat tadi ya. Iya. Jumat. Tadi mengharap sedikit masuk bungkus tapi nggak dapat. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Yang penting sholat. Ya, Sholat itu penting. sholat karena Iya, sibuk. sholat itu penting, yang penting sholat. Iya benar. Tapi kan penting sholat. Iya sih. Cuman kan kebutuhan sholat. Oh iya betul. Butuh ya. Iya. Nah, kalau kata Mas Imam, BKM itu selain hubungan yang internal di kampus ini, ada nggak yang hubungan ke eksternal kampus? Eksternal, Iya. Apa aja gitu kayak misalkan ngadain acara sama kampus lain, Iya. kerjasama lah gitu, ada nggak kayak gitu? Untuk kerjasama di kampus lain banyak sebenarnya, cuman paling yang bisa dijamah dengan langsung yang bisa dilihat langsung gitu. Itu dengan beberapa kali adanya seminar-seminar nasional dari beberapa universitas mengadakan, kita hadir sana sebagai undangan, juga dengan
sebenarnya nggak hanya institusi pendidikan ya, jadi pun kerjasama kan bisa dengan dinas pendidikan, Iya, dinas pendidikan. sosial, dishub, termasuk kemarin kegiatan BKK kampus itu kayak kita kerjasama dengan dinas lingkungan hidup dan dinas sosial, berupa kemarin ada rangkaian kegiatan yang bersih-bersih. Ya, Itu kan bersih-bersih. kita disupport juga sama dinsos, sama dishub ya untuk kegiatan itu. Terus dari paling ini di Spar, jadi dinas budaya pariwisata tuh dia bener-bener apa ya, berarti deket lah, supportnya lumayan luar biasa, berupa fasilitas untuk kegiatan acara, Iya. berupa kita promosi ataupun media partner gitu, luar biasa dari dinas-dinas gitu. Berarti kalau misalkan buat Mas Imam sendiri di tahun ini nanti bakal mau ngadain keluar kampus nggak, kayak kerjasama keluar kampus? Itu pasti sih, untuk beberapa kegiatan pasti perlu banget, karena ibaratnya ranah kampus yang udah membawa nama kampus kan pasti perlu di bawah naungan dinas-dinas ataupun di bawah naungan mana, terlebih dari itu pun sponsorship kan, untuk bantuan dana segala macam. Iya. Bukan bantuan sebenarnya, sponsor kan, Sponsor masuk. masuk itu penting juga, kita kerjasama. Dan beberapa kemarin pun kita udah megang sponsor tetap untuk kegiatan-kegiatan yang lumayan cukup besar gitu, begitu. Susah nggak sih kalau nyari sponsor gitu Mas? Soalnya belum pernah nih. Sponsor ya? Iya. Sebenarnya susah nggak susah. Ada tips dan trik nggak? Jadi kalau perusahaan itu kan biasanya memang ada pembagian dana atau pengalokasian dana untuk mereka spend untuk sponsor. Nah, tinggal bagaimana kita lobby, kembali ke ilmu komunikasi. Oh iya. How kita komunikasi Gimana? ya, Bernego, nego ya kan. Proposal juga dengan perancangan proposal dan realisasi kegiatan itu kan penting kita kita carakan gitu. Nah, dari situ lobbying. Dan banyak juga sebenarnya perusahaan yang sifatnya bukan sifatnya, mekanismenya itu tentang selling produk, model kayak jangan merek produk kosmetik lah, Iya. produk kosmetik Iya. kan perlu selling produk, Iya. dapat beberapa keuntungan, baru sebagai persen ke kita. Produk makanan juga gitu. Ada juga yang memang menghibahkan langsung uang ya, uang dengan mereka misal izin, bukan izin, menayangkan video iklan mereka gitu. Itu ada, masing-masing punya mekanisme sendiri, tinggal gimana kita teknik lobbying aja buat apple to apple sama orangnya gitu. Sponsor keren juga, Keren. penting sponsor. Berarti kan gini Mas, setelah apa yang Mas Imam ceritain atau jelasin dari tadi itu kan berarti kedudukan BKM ini sama Hima atau yang ada di CIC ini atau UKM kayak gitu berarti atas ya, di atasnya. Begini ya, dari kemarin yang sampaikan juga menaungi, Iya. menaungi UKM gitu. Jadi sebenarnya memang secara posisi yang namanya apa ya, hierarki gitu ya, Struktur. ya, Struktur. ya, memang harusnya lebih tinggi. Jadi di atas menaungi gitu. Cuman secara koordinasi tadi fungsinya karena koordinasi, bukan sebagai ibaratnya petinggi yang memang harus dihormati atau apa gitu ya. Tapi kita lebih ke koordinasi, kita lebih ke komunikasi antar himar UKM supaya masing-masing punya keserasian, keterikatan yang baik gitu antar UKM gitu. Organisasi bagus. Keren. Berarti kalau misalkan andai kalah ya, saya kan manajemen ya semester 1 nih. Kalau misalkan Hima nih mau ngadain acara apa segala macam itu kan berarti butuh persetujuan BKM ya. Iya, betul. Nah itu tuh kayak contohnya mau persetujuannya itu seperti apa, kayak ngajuin proposal kah atau segala macam kah? Iya. Mungkin mempunyai syarat khusus. Iya, syarat khusus ya. atau enggak gitu. Untuk pengadaan event atau acara di kampus itu ya, kan tentu perlu ada proposal kan ya. Iya. Nah, proposal itu kan diajukan ke kampus kepada Kabiro Kemahasiswaan. Nah, sebelum ke sana, karena BKM itu di bawah naungan Biro. Kemahasiswaan. Jadi sebelum ke biro, alangkah baiknya itu persetujuan dulu kita ke BKM, berupa nanti di lembar pengesahan proposal itu ada persetujuan dari BKM kan, tertanda tangan di situ ketua BKM, juga mengajukan surat rekomendasi. Ya, jadi nanti ketika adanya kegiatan, akan ada kegiatan, itu si pengada kegiatan itu mengajukan deh surat permohonan rekomendasi. Oh iya. Modelnya pun kayak misal ada seminar nasional, nasional, kita perlu juga rekomendasi ke dinas pendidikan karena supaya dia kan pendidikan kan menaungi seluruh instansi pendidikan kan, di satu regional gitu.
Nah akhirnya perusahaan perizinan supaya kita resmi gitu. Resmi, Sudah- nggak legal. Iya, nggak ilegal. Iya. Nah sama halnya juga dengan kegiatan di kampus. BKM itu sebagai peresmiannya. Peresmian. Ya nanti tinggal kemahasiswaan tinggal pengajuan deh bahwa kita udah diresmikan dari rekomendasi, tinggal kabin mahasiswaan menyetujui gitu untuk alurnya kira-kira karena sistem birokrasi itu lumayan Apalagi nih Dit? aja. Sebenarnya gini, kan yang setahu saya nih kayak Mas Imam nih masuk ke beberapa UKM ya. Iya UKM. Kayak contohnya UKM olahraga atau badminton kayak gitu, Iya. terus UKM retotik. Itu nggak ngeganggu kah kayak kegiatan Mas Imam sebagai ketua BKM kayak Oh gitu? jelas ganggu. apalagi ini Mas Imam tuh berperan sebagai Ketua, umum iya. gitu. Apa nggak keteteran sama Iya. tugas-tugas yang lain atau gimana? Keteteran pasti. Keteteran pasti. Keteteran pasti. Bahkan mungkin buat teman-teman kelas yang nonton ya saya sorry juga kalau sering memberatkan gitu. Curahan hati dari Iya. orang ketua umum. Ketua BKM ya. Karena emang pembagian itu kita gimana ya untuk tugas-tugas ibarat tugas-tugas ya Iya. tugas-tugas itu kan perlu juga ibaratnya karena udah semester tua lah ibaratnya Iya, semester semester tua tugas-tugas yang perlu dilakukan secara intens gitu Iya. itu sebenarnya sedikitnya perlu waktu luang yang cukup panjang. Untuk fokus gitu Iya. sedang banyak juga kegiatan apalagi ini baru naik Naik jabat jabat. gitu Banget kan. banyak sekali perencanaan-perencanaan ke depan untuk kegiatan sebenarnya UKM itu aku ikut yang memang bener-bener hobi aja Iya. jadi ibaratnya sekedar mengisi waktu luang Ngisi waktu. walaupun mungkin waktu luang nggak ada cuma mengisi waktu luang. tadinya kan banyak waktu luang kan Iya. dulu sebenarnya awal tuh masuk e-sport Oh, e-sport. awal masuk e-sport sempet di e-sport Sportnya apa tuh? ya ML Oh ML yang jago nih. ML dulu sempet main semester 1 semester 2 dulu main terus semester 3 menjabat ketua hima itu udah lepas e-sport jarang main. Kenapa itu? Kenapa dilepas itu? Ya mengurangi aja hal-hal yang ibaratnya kurang support untuk sekalian kurang gitu. Itu berarti udah nggak jadi anggota dari UKM Sport atau masih? Kayaknya sudah enggak sih. Udah enggak ya? Tapi nggak tahu juga masih dianggap enggak sama ketua. Cuman udah jadi udah melepas gitu. Berarti UKM Sport tuh yang UKM yang pertama sukain gitu Pertama. di kampus. Betul. Kalau itu masih main game kan. Terus berbareng dengan olahraga. Karena di badminton aku sering main, aku ya main lah. Ngisi waktu luang juga. Terus belakangan ini karena sering baca gitu baca. Sebenarnya mulai baca tuh belum lama. Mulai baca tuh baru tahun kemarin itu di sebelum PKK kayak pertengahan tahun kan baru mulai baca. Buku pertama yang dibaca tuh buku Laut Bercerita kayaknya. Laut Bercerita itu tentang tragedi 98 waktu itu mahasiswa. Oh iya. Ya, Si Sakti ya. ya ada situ. Jadi waktu itu ya sedikitnya apa ya? Kalau emang orang baca novel terus apa namanya tercipta ledakan gitu dalam diri. Asik nih. Mulai dicecer buku apa aja dibacain. Nah sampai sekarang. Nah di Retetek ini ada kegiatan nulis kan. Iya, nulis. Baru masuk kan literasi kan. Oh literasi. Ya ada program kerja nulis cerpen atau ringkasan buku. Nah itu ikut karena emang ingin aja buat Hobi ya. iya membiasakan nulis gitu. Iya. Buat apa. Nah terus di samping itu juga akhirnya terpilih ketua BKM ya cukup banyak itu ya kita nyambi aja lah itu nggak benar-benar intens banget di BKM gitu. Berarti kayak nggak terlalu kayak misalnya kalau misalnya ganggu juga nggak ganggu banget lah, masih Iya. bisa diantisipasi lah ya. Yang penting kan prioritas sebenarnya. Iya. Sulit itu. Oke. Itu di BKM sendiri masih menjadi ketua itu ada wakilnya kan pasti. Ada. Itu wakilnya siapa? Untuk wakil sendiri mungkin nanti bakal di up di Instagram ya. Oh berarti belum. Belum. belum Iya, up. belum ada. Belum up. Nanti jawab setelah sertijab serta yang di Iya. UKM itu. Nah itu wakilnya sekarang tak pilih Tina. Oh Tina. Mbak Kalau Tina. tahu Tina ya, yang kemarin juga di sesi debat ada. Debat ya, lawannya. Iya, Jadi lawan. Dia dari prodi mana tuh? Dari TI. Oh dari TI. Sama semester 5. Lawan jadi kawan ya. Lawan juga. Ya kan sejatinya dalam BKM kan nggak ada lawan juga. Iya, Kita betul. sama-sama. Iya. Tapi masing-masing kan punya ideal sendiri tentang prinsipnya kepemimpinan kan. Mm. Ya gitu. Leadership.
Yud, apa lagi nih buat nanya ke Mas Bingung Imam? juga ini, mending minum dulu saya. Minum dulu, ikut minum. Santai. Sebenarnya saya ada di otak nih mas. Hmm. Pertanyaannya cukup menjebak sih ini. Menjebak. Iya. Bikin menguras. Oke. Ini mau Kira-kira. dijawab ya nggak apa-apa, nggak Oke. dijawab juga nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya saya tanya nih, Mas Imam lebih milih jadi ketua BKM atau ketua retorik atau ketua kayak UKM gitu? Oke. Apa ketua hima? Iya. Enggak, ketua hima kan udah. Oh iya, berarti nggak bisa balik lagi ya kalau gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Ketua UKM kan belum ini kan? Iya betul. Nah itu. Oh baru tahu. Menarik. Kalau tertarik jadi ketua sebenarnya tertarik sih enggak juga. Bahkan ketua BKM pun sebenarnya nggak tertarik gitu. Cuman karena emang dirasanya kalau ada kemarin sempat baca sedikit penggalan kalimat tuh. Kalau kamu nggak kalau orang benar nggak berani untuk mimpin itu maka rela untuk dipimpin oleh orang-orang yang gitu. Iya. Jadi Iya. akhirnya aku Iya. ya udah karena ya rasanya kapasitasku lebih tinggi gitu. Bisa gitu ya, Bisa bisa jadi bisa ketua. aku maju lah. Tertarik sih sebenarnya nggak pengen banget gitu. Karena ya amanah itu nggak ada yang ringan sih kan. Ya kan amanah itu nggak ada yang ringan. Semua amanah itu berat. Termasuk ketua. Berarti nggak ambisi banget ya? Ini yang nggak bisa banget. Ambisi. Lihat keadaan. Kalau sebenarnya pun pengennya mah ya itu jadi biasa aja. Jadi anggota biasa kayak gitu. Anggota biasa. Kalau ada memang perlu partisipasi ikut Bisa gitu. bantu gitu. Oke. Sebenarnya tipeku tipe supporting sebenarnya, bukan tipe yang mimpin banget di depan. Lebih suka support di belakang. Walaupun ternyata sering di depan. Nggak tahu juga. Sering di Keadaan. depan. Nah, buat Mas Imam sendiri ada kayak saran atau masukan nggak buat calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang di CIC ini kalau mau masuk ke BKM itu gimana? Masuk Iya, PKM. masuk BKM. Sebetulnya masuk PKM itu sebenarnya nggak sejauh beda sama masuk HIMA sih. Jadi karena kan sama-sama organisasi. Iya. Hanya saja ranah ruang lingkupnya aja yang sedikit lebih meluas gitu. Untuk dipersiapkan yang jelas karena kita akan masuk ke dalam satu lingkup organisasi yang dimana isinya kan kita kerjasama, teamwork, disuruh dan menyuruh, ya kan. Nah akhirnya kita perlu persiapin ya ibaratnya apa ya? Kalau dari buku teori itu selesai dengan diri sendiri. Jadi permasalahan-permasalahan dalam diri yang kiranya kita bisa kontrol sendiri ya kita selesaikan diri sendiri dulu. Sedangkan ada masalah di luar ya kita selesaikan di luar. Jadi profesional ibaratnya profesional. Iya, profesional. Ya, profesional. Jadi kita bisa membagikan mana urusan yang memang tentang organisasi atau tentang diri sendiri. Jangan sampai kita yang dari luar masuk, ini masuk luar. Jadi campur gitu. Iya, jadi campur kita nggak bisa membagi mana kepentingan pribadi sama organisasi. Itu penting. Itu penting. Masuk kedewasaan kan. Iya sih. Mature. Itu BKM ngebuka calon keanggotaan itu kapan sih? Di semester berapa gitu tuh Mas? Oke. Ya ada kayak syarat-syarat khususnya sih kayak semester berapa yang boleh masuk atau enggak ada atau apa gitu. Kalau menurut peraturan yang udah ada ya, Iya. itu minimal di semester 3. Oh minimal Minimal semester semester 3. Maksimal semester 5 daftarnya. Itu lu S1 ya, S1. Oh ya satu. Kalau D3 minimal D3, minimal semester 3. Oh minimal semester 3. Kalau semester 5 kan namanya lulus. Iya. D3 kan nggak bisa. Benar, Iya, ya. tahu. Nah, Nah, jadi semester 3 doang. ya. Tapi kalau S1 minimal semester 3, maksimal semester 5. Dan gue sendiri kan baru gabung kemarin di semester 5. Iya, jadi baru. Ya berarti kita nggak bisa yuk. Ya udah nanti Iya, berarti masih semester satu ini kita. Opreknya kapan nanti? Ini kan semester masih semester 1. Satu, Semester kan? satu. 1, 2-nya nanti kan sama di Februari Maret itu kan habis UAS itu kan. Iya, dua. Nah, nanti di akhir menjelang akhir tahun baru deh semester 3 kan. Iya, Kita bisa semester oprek. Sebenarnya untuk ikut opreknya itu nggak ada aturan surat Pak. nggak ada Cuma dilantik atau misalkan jadi anggotanya itu harus semester 3. Semester 3. Iya, gitu sistemnya. Sebenarnya kayak kenapa harus semester 3 gitu? Semester 1 kenapa nggak boleh gitu? Apakah karena masih awal Kayak atau masih harus fresh, beradaptasi? masih fresh gitu ya. Kayaknya. Kalau ini sebenarnya ada aturan pokok yang ini yang lebih baku lagi ya kalau lihat dari beberapa organisasi luar itu. Jadi setidaknya sebelum masuk BKM karena BKM lingkupnya lebih luas,
kita harus sebenarnya harus satu periode dulu minimal di hima, di hima. ya di hima satu periode, baru tadi mengajukan pengeluaran diri, Ya, pengeluaran ya pengeluaran diri, baru masuk ke BKM daftar. Nah itu kan pasti kan di semester 3 Tiga. kalau harus satu periode kan. Iya. Itu di maaf bener, maaf motongnya. Nah. Di himanya itu kayak anggota juga nggak apa-apa kan? Nah itu yang penting masuk aja. Masuk, ya, penting masuk. sebagai pengurus, anggota pengurus. Oke. Begitu. Boleh dilanjutkan tadi. Udah ada minat Ini belum? potongan. Hah? Udah ada minat belum? Ya barangkali niat silakan. BKM. Kayaknya pusing sebenarnya. Enggak juga pusing. Orang lihat kan BKM kan sibuk Sibuk pusing ya, gitu sibuk ya. buat ya. Tergantung yang dilihat siapa dulu. Iya sih. Kalau yang Tergantung dilihat- orangnya juga ya. Kalau lihatnya mungkin saya atau Yonatan mungkin yang emang sering di kampus, sering ngobak di kampus ya. Itu mungkin pasti nanti. sibuk buat Cuman ya. itu kan sebenarnya apa ya, menyibukkan diri aja sebenarnya. Tugas pokoknya sebenarnya nggak sesibuk itu juga. Tugas pokoknya yang penting kan jalan juga kan. Ya. Nah, tugas pokoknya itu ya masing-masing sesuai divisinya. Kalau divisinya apa ya kerjanya itu, divisinya apa aja itu. Nggak sibuk yang harus ngurus semua juga gitu. Masing-masing ada job desk. Ngomongin divisi di BKM itu ada berapa divisi sih? Untuk sekarang ini kita susun 4. 4. Apa aja tuh? 4 tuh yang pertama kalau di mah sekjen lah. Jadi Sekjen. eksternal. Oh iya. Ya. Terus sorry ada 2, sesi 1, sesi 2. Hmm. Yang satu untuk internal, Yang satunya? yang 2 untuk eksternal. Eksternal. Terus ada yang sekarang dipakai itu Hmm. divisi akademik dan pengembangan mahasiswa. Nah itu tuh ibaratnya kalau di ini mah divisi pendidikan. Jadi Iya. kita fokusnya karena akademik dan karena pengembangan mahasiswa gitu. Terus yang terakhir itu ada divisi komunikasi digital. Komunikasi Kalau di digital. ini mah komdigi lah. Ya. Nah kalau kita juga komdigi tapi ranahnya ke komunikasi digital. Sama sih ranahnya sebenarnya, cuma tapi ranah kampus internal BKM gitu. Berarti bukan kayak humas gitu. Bukan. Ada. Beda berarti. Sebenarnya tadinya ada. Oh tadinya ada. Karena resource kita kurang, Ah. jadi kita cut beberapa. Pakai yang kiranya vital. Kayak minimalis lah ya. Soalnya terlalu banyak juga nanti Ribet usia main ribet kan. Iya. Jadi mending langsung aja pakai yang penting-penting gitu. Ada lagi nggak pertanyaan Apa ya? yang ditanya-tanya? Apa aja? So, yang penting kan kita ngobrol Iya, dengan santai santai aja. Yes, oke. Organisasi. Sebenarnya kayak ke Mas Imam kan dari SMK nih ya, masuk ke sini Hmm. CIC terus jadi ketua BKM. Itu sebelumnya emang udah pernah jadi masuk organisasi kan di Organisasi. SMK-nya ya. Oh. Soalnya kayak kelihatannya nih Mas Imam nih udah berpengalaman nih Iya, di iya, organisasi. Bahkan ya SMP SMK itu Iya. anti OSIS. Anti OSIS. Gimana OSIS. ceritanya bisa di Berarti kan kuliah? nggak suka banget nih masuk Iya, ke OSIS. organisasi. Sama OSIS nih nggak Organisasi. suka lah gitu ya. Pokoknya OSIS sering tak kerjain, sering tak apa gitu. Pokoknya anti OSIS. Ah, iya. SMP doang pernah pramuka, SMP pramuka. Oh, Tapi kan pramuka. ya, pramuka SMP kan memang Iya, orientasi emang keluarga. Wajar lah. Lomba gitu, Iya. bukan ke organisasi yang Hmm. benar gitu. OSIS pun enggak, anti OSIS. Baru benar-benar belajarnya waktu masuk kampus ini, masuk kuliah. Semester 1 dulu kan masuk. Sebenarnya dulu sama, pada dasarnya umumnya semua orang kuliah itu kan biar kerjanya enak. Iya, ya kan? biar kerjanya enak. Daftar kerjanya enak, diterima karena minimal sekarang S1 S1. gitu. Nah, awalnya juga begitu sama. Pikiranku masuk akuntansi ya udah lulus kerja di bank kah, di BI kah gitu, yang keren-keren. Tapi setelah masuk ternyata karena basic dari rumah ya, rumah kan Iya. jualan kan. Jadi basic itu emang basic karyawan gitu yang doyan kerja. Hmm. Jadi kesini pun ke bawah. Oh di kampus kayaknya rasanya Seru nih. sepi aja gitu kalau misalkan sekelas ada main kartu, jajan gitu-gitu deh. Gitu. Akhirnya ada pertama kali tuh event pertama kali itu tuh kalau nggak salah ingat tuh event Bazar Ramadan waktu itu di tahun 2023. Itu pertama kali masih semester 1 sama sudah 2022 kan. Sudah akhir masuk di bulan Maret kalau nggak salah itu Bazar Ramadan. Ikut panitiaan jadi pertama kali jadi perlengkapan gitu. Perlengkapan nyusun layout apa bazar itu asik tuh, ada komunikasi apa minta tolong ini kita paling seru itu kalau udah acara selesainya kita ada evaluasi kan gitu, kita nyampein apa itu asik, kita komunikasi asik. Bahkan dulu juga sempat minder karena aku nggak ada ngerti apa gitu. Tapi setelah lebih jauh SMP SMK sebenarnya aku nolep
Jadi Kenapa tuh? ya ibaratnya nggak suka banget bergaul sama orang-orang. Oh, iya. Jadi kayak cuman belajar terus pulang lagi. Belajar Gitu pulang aja. belajar pulang. Pulang. Gas. Paling keluar tuh kalau emang sama teman tongkrongan aja. Dulu Iya, emang ada main teman paling ya. nongkrong aja di rumah apa di kosan siapa di warung gitu-gitu aja. Nggak bener-bener yang ikut kegiatan apa. Gitu. Bahkan ngomong-ngomong kayak gitu sebenarnya baru bisa di kampus nih waktu kuliah. Oh, belum belajar di Iya. kampus. Di PMB itu, Ah. nah itu samsak public speaking di PMB. Berarti sama. Oh, sama Iya, Iya, pantas aja ya. Sebenarnya gini, saya juga heran nih. Mas Imam nih pas saya baru pertama kali masuk nih jadi maba nih, kayak MC nih kan Mas Imam jadi MC Iya, kan, ah. jadi di acara Iya, ini kayak Iya, iya. ini public speakingnya bagus banget nih Mas Imam nih. Ini kelihatan kayak udah Iya, kayak berpengalaman udah orangnya. berpengalaman itu tuh kayak Iya, iya. ini belajarnya dari mana gitu dapatnya. Itu bisa dikasih nggak sih tips-tipsnya nih buat kita nih? Boleh. Berarti masuknya ke ranah public speaking ya? Iya. boleh. Sebenarnya awal memang karena pertama kali belajar itu di waktu masuk kuliah diajak PMB waktu itu. Iya. Pas juga di apa namanya di SMK 2 di alumni karena alumni diajak sama gimana Iya, tim. Terus belajar deh. Waktu itu buka booth stand gitu di Iya. sekolah. Ada yang nanya aku jelasin. Terus diminta juga masuk ke kelas buat jelasin materi. Dulu itu masih ada teksnya masih simpan bahkan. Teks bener-bener kayak apa aja yang perlu dijelasin gitu masih kita simpan terus kita baca terus kayaknya udah sering baca nih jadi udah main apa nih sekali-kali pengen lah nyoba off text gitu jadi Oh, nggak pakai iya. teks jalan sambil mulai dikit-dikit diasikin gitu dulu kan emang bener-bener kayak orang presentasi kan Iya. PPT, terus nyobalah off text sama sekali nggak ada PPT aku cuma jelasin doang berdasarkan flyer Iya. oh bisa nih kita biasain lagi kita biasain saya pakai sebar seru-seruan dikit itu baru jelasin sambil guyon berapa Iya. karena SMA SMK kan kiranya anak-anak masih mahasiswa lah siswa biasa Siswa ya. jadi kita masih bawaannya perlu atraktif dulu biar mereka asik kan Iya. nah dari situlah mulai kayak oh tampil di depan asik juga gitu Nah, terus sampai waktu itu ada panggung sempat di Semanta apa ya pokoknya yang ada pokoknya ada panggung lah kayak di panggung oh iya ya. terus diminta lah maju buat ngejelasin oh iya maju jelasin entah CIC apa CIC segala macam ada CIC grid perlunya apa aja dari situ asik gitu dari panggung di kelas di booth oh sama ya jadi dulu sering banget gacor banget ikut PMB gitu kemana-mana coba deh lumayan nah dari situlah mulai kiranya mendalami deh ilmu komunikasi dan penerapannya gitu nah salah satu penerapannya tadi di Latih terus Sehingga berarti ya. terus. Nah, sebenarnya ada juga beberapa tahun ini belajar dari sebenarnya bukan orang langsung sih, dari media Instagram. Oh iya ya. Banyak ya sekarang seringnya. Pelatihan, bukan pelatihan sih, lebih ke share-share tips sih. Iya. Kalau ini ada Instagram namanya Askvin, ASKVINH, Askvin. Itu dia orang luar bahasa Inggris. Cuman dia, keren-keren banget di Indonesia. Jadi ada 3 tips dari dia yang kemarin sempat highlight itu Ya. untuk melatih public speaking. Yang pertama, rekam video 5 menit tentang kita. Jadi kita bikin video merekam di kita 5 menit. Ya. 5 menit. Habis itu dimin sehari. Dimin sehari. Nah, besoknya jangan langsung tonton. Ntar kita malah kayak wah ini jelek, wah ini jelek. Ah, iya. Ditinggal dulu sehari, tidur, pagi bangun misalnya, ngapain? Buka videonya, Baru dicek. dikecilin volumenya sampai mute. Nah, lihat aja muka. Ya, Gak ada suaranya dong. Gak ada suaranya. Iya. Koreksi, itu bener gak gitu? Maksudnya cocok gak sama ngomongnya gitu? Sama yang kemarin diomongin gitu Iya, ya. Oh, iya. cocok gak kayak gini? Apakah ada gerakan yang aneh? Bagaimana? Itu di mute ya dia. Yang kedua, gedein Gedein. volumenya, tutup HP-nya. Dengerin aja. Oh dengerin suaranya aja. Intonasinya udah sesuai belum? Ah. Ada warna nadanya enggak? Iya. Intonasinya, melodi, asik enggak gitu dengernya? Nah, Jadi kayak nggak asal lurus aja iya, terus ya. gitu kan. Iya. Yang pertama tadi kita ngecek apa ya namanya Gerakan. gesture lah gesture. Gesture. Yang kedua intonasi kan ada suara kita. Yang ketiga di video itu dibikin subtitle ya atau apa ya Penerjemah. transcribe lah Transcribe. transcribe ya namanya. Nah jadi kita sambil dengerin sambil kita tulis kurangin namanya kayak gitu-gitu. Iya. Itu dicatat dan di highlight merah. Dan itu dikurangin tuh dari ngomong kita. Jadi kalau emang kita lagi mikir, ya udah diem, Diem. pause. Dan berhenti itu juga penting. Ketika kita ngomong terlalu cepet kayak aku hari ini makan orang tuh bakal pusing mencernanya gimana.
Iya, karena Tapi- kayak terlalu cepat. Iya, terlalu cepat, betul. Iya. Jadi walaupun kita ngomong cepat, taruhlah satu waktu berhenti jeda supaya orang tuh memproses apa yang kita omong, proses, dia paham, kita mulai lagi daripada dipause sama Itu kayak jadi jelek gimana gitu iya jadi kurang bagus lah di Iya, orang gitu. bagus, ya. Nah itu 3 tips tadi itu yang Tuh, keren banget. wajib Dari diingat tuh. seorang Mas Imam. Iya, keren banget. Yang public speakingnya menurut saya nih oke lah. Oke. Iya. Di depan. Itu asik banget. Cek aja di IG-nya. Itu di IG-nya lebih banyak lagi ilmunya itu. Askfin itu keren banget. Oh, berarti dia sering sharing Sering. ya? Dia Instagram. Instagram. Sebenarnya dia di panggung gitu, nggak kayak panggung dia memberikan pelatihan public speaking. Iya. Cuman emang di video juga di konten IG. Nah, aku belajar dari potongan-potongan IG aja. Iya. Gitu. Keren banget, asik, luar biasa. Nah, itu seputar public speaking. Public speaking. Iya. Perlu banget misalnya. Iya, soalnya kan kayak masa ketua BKM nggak public Iya. speakingnya jelek kan, Iya. nggak mungkin kayak kurang bagus gitu kan. Iya. Sama itu Takut gitu. kayak gitu. Perihal public speaking bagus apakah cuma di ketua BKM aja? Iya. Itu kan nggak tepat. Enggak juga Iya. ya. Semua orang itu perlu ilmu komunikasi gitu, Oh. karena kita kan hidup berbarengan sama orang kan. Iya. Kita perlu ngobrol sama A, ngobrol Sosial, sama B, iya. sosial benernya. Jadi ilmu komunikasi itu penting, jangan sampai apa yang kita omongin itu orang nggak suka, dan jangan sampai juga kita salah dengar, Salah ngomong, salah ngerti dengan Iya. omongan orang. Ilmu komunikasi itu penting soalnya untuk manusia gitu. Hmm. Gitu. Oke. Jadi Mungkin terakhir apa? terakhir Oh, terakhir tah. Ya, Oke, masih mungkin dari lama. saya sih kalau terakhir sih ini mau terakhir apa lanjut nih? Bebas sih. sesuai durasi aja, sesuai durasi. Boleh lah. Sampai 5 jam lagi juga gaskan aja. Kalau terakhir sih Saran. terakhir aja ya. Terakhir sih saran sama pesan kesan mungkin ya. pesan dan kesan buat kayak kita lah mahasiswa, terus buat kayak yang mau nyalonin jadi ketua BKM atau kayak ikut organisasi Iya, BKM kayak gitu, terus sama untuk calon-calon mahasiswa baru nih. Ya, yang mau masuk. Iya benar sama sebenarnya. Itu boleh tuh. Jadi misal kita langsung ke ranah definisi mahasiswa dulu ya. Ya. Karena kan mungkin kita ngasih pemahaman juga kepada calon mahasiswa gitu. Apa itu kuliah, apa itu mahasiswa gitu kan. Sebenarnya kalau yang kita tahu di Indonesia itu kan ada tridharma perguruan tinggi kan. Ya. Pendidikan pengajaran, penelitian, sama masyarakat. Sebenarnya itu menjadi landasan dasar yang semua sivitas akademik di perguruan tinggi itu harus menerapkan gitu. Nah, sedangkan dari mahasiswanya sendiri pun sama terlibat. Nah, misal dari pendidikan pengajaran, apakah mahasiswa cuma belajar? Kan nggak, ada pendidikan dan pengajaran. Nah, mahasiswa juga perlu pengajaran. Caranya mengajar gimana? Nah, itu kan perlu juga tadi masuk ke ilmu komunikasi, kedalaman materi, terus cara ngajar di depan ke anak-anak, misal ke yang SMA SMK gitu kan, mau pengajaran. Yang kedua penelitian, kita sebagai orang-orang ibaratnya apa ya, punya privilege. Karena kuliah itu kan privilege kan, nggak semua orang punya. Nah dari situ kita punya penelitian ini fungsinya untuk apa? Misal kemarin contohnya pandemi COVID-19 ya. Itu kan ekonomi turun, krisis ya kan. Nah di situ sebenarnya di situ kan peran mahasiswa untuk memberikan, oh ini kita ada dan kita akan memberikan solusi. Itu sebenarnya mahasiswa dan juga sivitas akademik di kampus kuliah. Jadi nggak hanya sekedar apa ya sekarang, penyiapan atau pematangan untuk kerja, enggak. Tujuan utamanya pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas masyarakat, ya kan? Iya. Nah, yang ketiga pengabdian pada masyarakat, sama hal yang kedua. Kalau yang kedua lebih ke penelitian dan memberikan solusi. Kalau pengabdian kita lebih kepada realisasinya kegiatannya. Apa kita langsung turun masyarakat? Modelnya kayak simpelnya yang kita paling akrab dengan KKN. Oh Ya, iya. KKN kan kita ke satu desa pelosok misal, Iya. pelosok kita bantu ekonomi di sana, Ekonomi. bantu akses fasilitas, bikin acara apa penyuluhan, itu kan termasuk ke pengabdian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah dari situ mahasiswa makanya punya landasan tridharma ini. Nah tridharma ini pun nggak hanya mahasiswa aja menjalankan, juga dosen, pengajar, juga mahasiswa biasa, organisasi, semua saling melengkapi untuk tiga hal ini. Tridharma itu. Karena kita kan kalau ini kan agent of change, Iya. agen perubahan. Mahasiswa yang sekarang sedang belajar di sini kan suatu kemudian hari itu kan pasti menjadi penerus bangsa.
Iya. Keren itu di Indonesia ada sekitar 4.000 kampus di Indonesia ya, 4.000 Banyak ya? kampus, banyak banget. Bahkan Cina itu cuma 2.000, UK cuma 100-200. Lebih ini Indonesia ada 4.000 kampus kira-kira ya, dari PTN, PTS dan yang sekolah tinggi biasa. Ya. Itu ada 4.000 kampus dan masing-masing meluluskan setahun itu bisa meluluskan sekitar berapa juta mahasiswa sarjana Iya. dan diploma. Dan kita mau ambil peran di mana gitu sebagai mahasiswa kalau lulusan cuma sekedar kerja doang, ya kan? Iya, betul. Nah di situ apakah lapangan pekerjaan mencukupi buat menampung sebanyaknya sarjana diploma kan enggak juga, Iya. ya kan? Nah itu fungsinya pendidikan tinggi makanya untuk meningkatkan kualitas masyarakat bagus, semua punya masing-masing punya ambisi masing-masing, apakah bagus dengan sisi wirausaha bikin perusahaan sendiri atau apa bagus dalam sisi keuangan terus jadi orang kontrol keuangan pajak atau apa, masing-masing punya passion sendiri-sendiri, makanya ada prodi ada apa, nah lulusnya itu untuk kembali kepada masyarakat lagi gitu, untuk masyarakat. Dan satu lagi, Apa tuh? jangan pernah takut untuk coba hal baru. Nah, Ya, Oke. orang-orang kadang sebelum memulai itu selalu memikirkan bahwa takut takut gagal bahwa Oke. kita Nanti gimana sih? gimana sih gitu. takut gitu ya. Termasuk pun public speaking karena itu kan perlu mental gitu. Mental. Persiapan mental dan segala macam. Ya gitu. Jangan pernah mengharapkan satu hal yang baru dicoba itu langsung perfect. Berhasil. Iya, langsung sempurna tuh enggak. Iya kan. Jangan. Karena bahkan manusia nggak ada yang sempurna gitu. Nah, Kalau kita mengharapkan hasil kita sempurna ya kita bakal galau terus gitu. Mikir itu seperti ini kan. Pokoknya mulai aja. Mulai itu bukan tentang waktu tapi tentang Diri kita. diri kita. Kita kapan bisa memutuskan untuk mulai. Itu baru siap. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang belum lengkap atau kita belum kuasai, Maksimal lah ya. hajar aja dulu. Tuh, start. Gitu. Oke. nah, Nggak terasa udah berapa Iya, menit? berapa menit? Kurang lebih ya 40 menit lah. iya. Iya. Penutup? Penutup. Untuk ya. Oke, untuk Mas Imam, terima kasih banyak Ya, sudah terima menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Ya. Kebetulan ini podcast perdana, Perdana. dari KM Retorika Mas ya. Ya. Ini bakal di up atau Di upload di YouTube. Di YouTube-nya Retorika. YouTube Retorika. Iya, Tunggu aja ya. Keren. Tunggu aja. bakal diproses. Siap. Luar biasa. Oke, mungkin Dit. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir kayak gini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.